Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karya tulis ilmiah Al-Quran. Di sini kami akan menjelaskan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Keunikan Sidik Jari dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan, Studi Tafsir Surat Al-Qiyamah ayat 4. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Tria Wulandari dengan NIM 123430024 dan teman saya. Putri Ameliani dengan NIM 123430039. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yang artinya, tentu, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kata banan yang digunakan dalam ayat ini diartikan sebagai ujung jari yang mengandung makna mendalam terkait identitas manusia. Dalam kajian tafsir ilmi, istilah ini dikaitkan dengan sidik jari, yang mana setiap individu memiliki pola sidik jari yang berbeda, bahkan pada kembar identik sekalipun. Keunikan ini menunjukkan betapa detail dan sempurnanya penciptaan manusia, bahwa setiap orang diciptakan dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Sidik jari adalah pola khusus di ujung jari manusia yang tidak hanya menjadi tanda pengenal setiap orang, tetapi juga membuktikan kehebatan ciptaan Allah. Keunikan sidik jari ini juga didukung dalam surat Al-Infitor ayat 8 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik sesuai kehendaknya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ameliani. Lalu, untuk bagian tujuannya meliputi yang pertama, menganalisis makna dan tafsir Al-Qiyamah ayat 4 dalam menjelaskan keunikan sidik jari menurut Al-Quran. Kedua, mengkaji konsep ilmiah tentang sidik jari berdasarkan teori dan riset terbaru di bidang sains dan teknik. Ketiga, mengidentifikasi hubungan antara kandungan Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 4 dan fakta ilmiah tentang sidik jari sebagai identitas biologis manusia. Yang terakhir, mengeksplorisasi penerapan teknologi biometrik sidik jari dalam kehidupan modern seperti keamanan digital, forensik, dan kesehatan sebagai wujud realisasi ilmu pengetahuan yang selaras dengan wahyu Allah. Selanjutnya, manfaat. Manfaat ada dua. Yang pertama, teoritis. Teoritis ini memberikan kontribusi terhadap kajian tafsir Al-Quran dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Quran pada surah Al-Qiyamah ayat 4 dengan temuan ilmiah terkait sidik jari, serta memperkaya literatur tentang hubungan antara ilmu pengetahuan modern dan wahyu ilahi dalam Al-Quran. Dan yang kedua, itu manfaat praktis. Pertama, mendorong kesadaran masyarakat tentang kebesaran Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Salah satunya yaitu sidik jari yang unik bagi setiap individu. Kedua, memotivasi mahasiswa dan akademisi untuk terus menggali kandungan ilmiah dalam Al-Quran untuk mendukung inovasi teknologi di bidang biometrik. Yang terakhir, memberi rekomendasi mengenai pemanfaatan teknologi sidik jari dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sektor keamanan, forensik, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu gagasan. Ada 4 pemicu gagasan dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, penafsiran ayat Al-Qiyamah ayat 4. Surah Al-Qiyamah ayat 4 menegaskan bahwa Allah berkuasa membangkitkan manusia hingga ke detail terkecil, termasuk jari jemari. Meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebutkan sidik jari, para ulama dan ilmuwan menafsirkannya sebagai bukti kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dengan pola sidik jari yang unik. Yang kedua, keterkaitan ilmiah dan biomekanika.
Biomekanika jari mempelajari bagaimana struktur jari seperti tulang, otot, tendon, dan saraf bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang presisi. Tulang jari berfungsi sebagai tuas kelas 3 dengan titik tumpu di sendi, memungkinkan gerakan kecil otot menghasilkan pergerakan jari yang lebih luas. Yang ketiga, penerapan teknologi biometrik. Sidik jari terbentuk pada lapisan epidermis kulit yang dipengaruhi oleh struktur anatomis di bawahnya. Pemahaman ini mendorong pengembangan algoritma pengenalan sidik jari yang akurat dan desain perangkat biometrik yang mempertimbangkan anatomi jari untuk kenyamanan dan presisi. Sensor biometrik dirancang dengan prinsip biomekanika jari, memastikan interaksi yang optimal pada perangkat seperti smartphone dan sistem akses kontrol. Yang keempat, integrasi sains dan spiritualitas. Dari perspektif Islam, sidik jari menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan detail yang sempurna. Surah Al-Qiyamah ayat 4 menyebutkan bahwa Allah mampu menyusun kembali jari jemari manusia dengan sempurna, yang secara ilmiah merujuk pada keunikan sidik jari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ameliani. Tawaran sosial, di mana tawaran ini ada 5. Pertama, peningkatan pemahaman ilmiah tentang Al-Quran. Kedua, edukasi tentang biometrik dalam perspektif Islam. Ketiga, integrasi sains dan keislaman dalam pendidikan. Keempat, pemanfaatan sidik jari untuk keamanan dan administrasi Islam. Kelima, kesadaran hukum dan etika. Lalu ada pihak-pihak yang dilibatkan. Pihak-pihak yang dilibatkan yaitu akademisi, pemerintah dan institusi pendidikan, Apa-apa. ini gimana? Yang awal diulangin nggak? Soalnya Nggak tadi usah. ada yang sering. Nggak usah ya? Enggak. Yaudah. Mulai dari ini ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ameliani ya. Iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ameliani. Nah, untuk tawaran solusi ada 5, yaitu pertama, peningkatan pemahaman ilmiah tentang Al-Quran. Kedua, edukasi tentang biometrik dalam perspektif Islam. Ketiga, integrasi sains dan keislaman dalam pendidikan. Keempat, pemanfaatan sidik jari untuk keamanan dan administrasi Islam. Serta yang terakhir, kesadaran hukum dan etika. Untuk pihak-pihak yang dilibatkan yaitu akademisi, pemerintah dan institusi pendidikan, organisasi Islam dan ulama, serta masyarakat umum. Lalu, langkah-langkah strategis dan timelinenya ada 5. Pertama, penelitian dan kajian tafsir. Kedua, sosialisasi dan edukasi. Ketiga, integrasi dalam pendidikan. Keempat, publikasi dan diseminasi. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan pendidikan. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah tabel langkah-langkah strategis dan timelinenya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari gagasan yang diajukan yaitu gagasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa keunikan sidik jari telah terbukti secara ilmiah. Strategi terstruktur selanjutnya dapat memperkuat integrasi interpretasi Al-Quran dan sains dalam pendidikan, penelitian, dan pemahaman komunitas yang lebih luas. Kemudian cara merealisasikan gagasan. Ada 6. Ini kamu ya? Iya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu. Terus yang ini kamu? Hmm. Ya udah.
Nanti cut ya. Iya. Maaf ya. Ya apa? Selanjutnya, kesimpulan dari cara enggak deh, enggak kayak gitu. Selanjutnya, cara merealisasikan gagasan. Ada 6. Yang pertama, riset dan pengumpulan data. Studi literatur tentang sidik jari, tafsir Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 4, dan biometrik. Kedua, penyusunan kerangka, menentukan fokus kajian dan merancang konsep. Ketiga, pengembangan dan penelitian, analisis forensik, biometrik, dan tafsir lebih mendalam. Keempat, seminar dan workshop, diskusi dengan ahli untuk memperkaya wawasan. Kelima, penulisan dan publikasi, artikel ilmiah dan buku diterbitkan. Dan yang terakhir, evaluasi dan implementasi, kajian rutin dan kerjasama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ameliani. Nah, untuk dampaknya ada 3. Yang pertama, itu dampak terhadap masyarakat, di mana dampak ini membantu masyarakat memahami bagaimana sains dan Islam saling berhubungan satu sama lain, serta menyadari bahwa betapa pentingnya biometrik dalam mengenali identitas seseorang dan menjaga keamanan. Kedua, dampak terhadap bangsa. Hal ini mendorong kemajuan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan meningkatkan pengetahuan sains di kalangan umat Islam agar mampu bersaing di era digital. Ketiga, dampak terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini memotivasi pemerintah untuk menerapkan teknologi sidik jari dalam sistem administrasi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mendorong adanya aturan yang memastikan penggunaan biometrik yang dilakukan secara etis dan sesuai ajaran Islam. Baiklah, demikian penjelasan dari karya tulis ilmiah Al-Quran dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.